Desakan yang mendorong polisi kembali membuka proses penyelidikan kasus pemerkosaan 3 anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung mereka sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus menyeruak. Sementara itu ibu terduga korban berjanji akan memberikan bukti baru ke Polres Luwu Timur pada Selasa 12 Oktober mendatang. Laporan seorang ibu di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terkait kasus pemerkosaan yang menimpa 3 anaknya yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri masih terus menjadi sorotan. Desakan yang mendorong Polri kembali membuka proses penyelidikan kasus itu terus menyeruak. Istana pun kini ikut bersuara. Diwakili Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramoda Wardani, melalui pernyataan tertulisnya KSP menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindak dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh 3 kakak beradik berusia di bawah 10 tahun di Luwu Timur. Pihaknya meminta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus itu. Jaleswari mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat tegas dan tidak bisa mentolerir predator seksual anak. Karena itu pada 7 Desember 2020, Presiden telah menekan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga turut mengambil sikap atas kasus ini. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan, pemerintah tidak memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pihaknya pun akan menurunkan tim khusus untuk melakukan asesmen lanjutan atas penanganan kasus di Luwu Timur. Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menurunkan tim dari Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 untuk melakukan koordinasi dan asesmen lanjutan secara komprehensif, terutama pengkajian informasi perbedaan hasil visum et repertum dan pemeriksaan Vaskes Puskesmas Maili. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar, Sulawesi Selatan mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus yang sebelumnya dihentikan oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Yang kami harapkan adalah Polri secara konkret menindaklanjuti permintaan kami. Sejak tahun 2020 kami sudah meminta untuk Polri secara resmi untuk membuka kasus ini kembali dan mengambil alih penanganannya. Jadi bukan di Luwu Timur lagi penanganannya. Ibu para korban berharap agar ketiga anaknya bisa mendapatkan keadilan dalam artian proses hukum bagi para pelaku yang melakukan kekerasan seksual ini terhadap anak-anak. Juga bisa dipastikan proses ini juga para anak bisa mendapatkan pemulihan dan perlindungan atas kejadian yang sudah menimpa mereka. Sementara itu, Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester MM Simamora berkunjung ke kediaman R, ibu yang melaporkan adanya pemerkosaan terhadap 3 anaknya yang diduga dilakukan oleh S, mantan suaminya pada Jumat sore. Dalam perbincangannya dengan R, Sylvester menyatakan pihaknya siap membuka lagi kasus ini jika ada bukti-bukti baru. Ibu korban berjanji akan membawa bukti baru paling lambat Selasa 12 Oktober mendatang. Kami hanya menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan ibu. Dari percakapan kami bahwa bukti tersebut akan dibawa pada hari Selasa minggu depan. Kita tunggu saja seperti apa bukti-buktinya, nanti kita akan proses bagaimana apakah ini bisa untuk dijadikan bukti untuk upaya penyelidikan ke depannya. Sebelumnya penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan seorang ayah terhadap 3 anaknya yang terjadi di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Oktober 2019 silam telah dihentikan kepolisian karena dianggap tidak cukup bukti. Tim Liputan Metro TV. Ya, terkait kasus tersebut, ibu korban menjanjikan memberi bukti baru terkait kasus dugaan pemerkosaan seorang ayah terhadap 3 anaknya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apakah dengan adanya bukti baru ini kepolisian akan membuka kembali kasus yang sempat dihentikan? Langkah apa saja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus ini? Sudah bergabung Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol E. Julpan.
Pak Julpan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fia. Ya. Baik, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, Ibu Rosmiati Said. Ibu Rosmiati, selamat malam. Ibu Rosmiati? Iya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Dan kemudian hadir juga Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pak Nahar. Pak Nahar, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Bapak-bapak, berarti audio dan juga Ibu semua sudah bisa saling mendengar. Pertama saya akan minta tanggapan dari Ibu Rosmiati. Ibu Rosmiati, apa tanggapan Ibu ketika kepolisian mengatakan bisa membuka kasus ini kembali jika ada bukti baru? Dan tadi disampaikan di informasi sebelumnya, bukti baru paling lambat akan diberikan oleh ibu dari para korban tanggal hari Selasa, tanggal 12 Oktober. Iya, terima kasih. Yang pasti kami selaku tim hukum dari Koalisi Bantuan Hukum untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Luwu Timur ini, kami akan berupaya untuk terus melakukan pendampingan terhadap kasus ini. Dan yang pasti karena kasus ini nanti akan dibuka kembali, kita nanti akan membantu untuk melengkapi bukti-bukti termasuk bukti baru terkait dengan dugaan kasus terkait dengan kasus pelecehan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Luwu Timur ini. Saya kira itu. Baik, satu lagi tanggapan dari Ibu Rosmiati saya minta ketika polisi menyatakan kasus menyatakan penghentian kasus perkosaan bapak ke anak ini sudah sesuai dengan prosedur. Apa tanggapan Anda? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal kasus kekerasan pada anak, sebenarnya kalau misalnya kasus ini dihentikan, pasti kami dari pendamping itu akan betul-betul mengkaji lebih jauh kenapa sampai kasus ini dihentikan. Dan kalau misalnya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, saya pikir tidak menjadi persoalan karena memang ketika kasus itu dihentikan karena alasan seperti itu, saya kira memang tidak ada persoalan di balik itu. Tetapi kalau misalnya situasi proses pemeriksaan dari kasus itu ada hal yang mengganjal selama kami melakukan pendampingan pasca misalnya pemeriksaan atau kejadian di Luwu Timur, pasti kami akan melakukan pasti kami juga akan protes kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, yang kami tahu selama berselang kurang lebih 2 bulan 2 bulan selama proses kasus ini kasus ini berproses itu istilahnya karena pada saat anak ini diperiksa itu memang tidak dilakukan pendampingan, pendampingan baik pendamping hukum maupun pendamping psikososial, sehingga kita memang berusaha untuk kasus ini dilihat lebih jauh karena ketika anak ketika anak berhadapan hukum, terlebih lagi anak sebagai korban, saya pikir memang sudah jelas di dalam undang-undang bahwa anak itu harus wajib hukumnya untuk didampingi, iya, baik itu dari pendamping hukum maupun pendamping psikososial. Nah, proses selama kurang lebih 2 bulan itu ternyata memang pemeriksaannya itu hanya sekali dan tidak ada pendampingan. Nah, ketika ada anak yang diperiksa dan tidak ada pendampingan pada saat itu, pasti akan anak itu akan mengalami tidak trauma? Ya pasti tidak, ya bukan trauma, tetapi pasti anak itu tidak nyaman seperti sedangkan orang dewasa saja tidak didampingi. Mengalami hal yang tidak berkenan pada saat berhadapan dengan proses hukum, apalagi kalau misalnya dia adalah anak di bawah umur, seperti itu. Baik, Bu Rosmiati, saya minta tanggapan dari Pak Julpan selaku Kabid Humas Polda Sulsel. Ini desakan untuk kepolisian membuka kembali kasus ini begitu besar dan ternyata kepolisian mengatakan akan kembali membuka kasus ini jika ada bukti baru.
Saya ingin melihat duduk perkaranya. Bukti baru ini disampaikan ke Polda Sulsel atau ke Polres Luwu Timur, Pak Zulpan? Ya, baik ya. Terima kasih Mbak Alfi ya. Yang pertama saya perlu sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa kasus ini memang betul pernah dilaporkan ya dalam bentuk aduan oleh ibu korban adanya pencabulan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah daripada ketiga anaknya. Ketiga anak ini usianya memang masih di bawah 10 tahun. Kemudian Polres Luwu Timur pada saat menerima laporan pengaduan ini sudah melakukan langkah-langkah hukum ya, diantaranya menerima laporan pengaduan itu, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan visum et repertum. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang lain, perlu juga saya koreksi yang disampaikan Ibu Rosmiati tadi, bahwa Polres Luwu Timur juga sudah melakukan proses pendampingan anak korban, ya, masing-masing ketiga anak tersebut, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Ini surat kita tunjukkan kepada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Bahkan siapa yang mendampingi Makassar, anak-anak ini, Pak Zulpan? Versi pihak kepolisian siapa yang mendampingi? Karena versi Ibu Rosmiati jelas tadi mengatakan tidak ada pendampingan, supaya langsung kita luruskan. Ya, ini ada pendampingannya ya dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, ini suratnya ada ya dari penyidik ya. Ini suratnya dilayangkan ya. Nah, karena pada saat kita menerima laporan ini kan tentang perlindungan anak ya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, sehingga perlu dilakukan pendampingan. Yang menjadi persoalan tentunya, yang menjadi masalah di kasus ini adalah kita berbicara fakta hukum. Fakta hukum adalah bahwa kasus pencabulan atau kekerasan seksual ini memerlukan bukti ya adanya visum et repertum. Visum et repertum pertama dilakukan pada saat pihak Polres Luwu Timur menerima laporan aduan. Dilakukan di Puskesmas Timalili ya, di Kabupaten Luwu Timur. Hasilnya adalah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual, tidak ditemukan kerusakan pada organ intim ketiga anak tersebut, 2 perempuan 1 laki-laki. Kemudian karena tidak puas dengan hasil ini, maka dilakukan visum et repertum yang kedua, yaitu di Makassar, di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar. Ini pun pada saat dilakukan visum et repertum, ini didampingi oleh ibu korban. Kemudian didampingi juga dari Kantor Dinas Sosial ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar. Hasil daripada visum et repertum yang kedua pun hasilnya sama, yaitu tidak ada tanda-tanda kekerasan ya seksual, tidak ada kerusakan organ intim dan sebagainya. Dan hasil daripada visum et repertum ini dituangkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara ya, dokter yang terkait di atas sumpah dan jabatan ya. Tentunya ini adalah langkah-langkah prosedur yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur yang tentunya kita harus paham bersama. Sehingga karena terkendala tidak adanya bukti daripada visum et repertum yang mendukung adanya kekerasan seksual sebagaimana yang diadukan oleh ibu korban, sehingga ini menghambat daripada proses ini. Perlu saya sampaikan bahwa kasus ini sebenarnya masih bersifat pengaduan. Jadi Polri, penyidik dari Polres Timur masih dalam tahap penyelidikan. Jadi belum tahap penyidikan ya. Ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan manakala nanti fakta hukumnya mendukung, diantaranya visum et repertum. Nah, sehingga ya dengan tidak adanya data fakta yang mendukung, ini penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 5 Desember 2019. Nah, setiap kita melakukan proses penanganan penyelidikan, ya ini kita melakukan juga pemberitahuan, surat pemberitahuan hasil penyelidikan kepada keluarga korban atau kepada Ibu RA. Sampai dengan kita melakukan gelar perkara di tingkat Polres Luwu Timur, hasilnya ada atau rekomendasinya adalah kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Nah, ya. Kemudian saya perlu tambahkan sedikit, Polda Sulsel juga memberikan atensi dengan kasus ini, yaitu melakukan gelar khusus di Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020. Hasil daripada gelar khusus di Polda Sulsel pun, ya rekomendasinya adalah kasus ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke proses penyidikan, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penghentian penyelidikan. Ya, itu daripada rekomendasi yang ada di tingkat Polda. Nah, namun perlu saya ingatkan bahwa ini semua adalah hasil daripada penyelidikan. Ya. Ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019
yang menyatakan bahwa hasil daripada penyelidikan suatu perkara itu belum bersifat final. Artinya, apabila pihak yang berperkara yang merasa keberatan dan memiliki bukti baru, maka kasus ini dapat dibuka kembali dengan mekanisme gelar perkara. Nah, oleh sebab itu ya, kemarin Kapolres Luwu Timur sudah menyambangi rumah daripada Ibu RA, ya, melakukan komunikasi. Kami menyambut baik ibu daripada korban akan memberikan bukti baru kepada penyidik di Polres Luwu Timur pada hari Selasa. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa Mabes Polri juga merespon daripada hal ini, ya. Dia juga menjawab mungkin tuntutan masyarakat, tetapi kita juga harus bangun pemahaman masyarakat. Jadi jangan langsung kita ini menjudge penyidik, kemudian kita memang kalau kita melihat sepintas kita akan tersulut emosinya. Tetapi fakta hukum ini fakta hukum yang kita kedepankan. Kemudian dalam waktu dekat juga tim dari Mabes Polri, yaitu tim dari Barreskrim, akan datang ke Polda Sulsel untuk memberikan asistensi terhadap kasus ini, begitu. Baik, Pak Julpan. Pak Nahar, saya akan minta tanggapan Anda usai jeda dan juga termasuk Ibu Rosmiati. Karena ini menarik ketika pihak kepolisian mengatakan hasil visum dari 3 anak di bawah umur ini dinyatakan tidak ada kelainan. Sementara dari pihak LBH, saya kutip pernyataan Anda dalam artikel mengatakan hasil visum dan bukti video hasil kekerasan sudah ada di tangan. Jadi hasil visum mana yang kemudian yang memberikan kebenaran atas kasus ini? Tetaplah bersama kami. Oke, baik. Saya akan ke Pak Nahar terlebih dahulu. Dari Kementerian PPPA akan menurunkan tim untuk melakukan asesmen lanjutan atas kasus ini. Tim yang diturunkan ini untuk bekerjanya kapan dan targetnya kapan selesainya, Pak Nahar? Iya, terima kasih Mbak Pi. Sudah turun. Mudah-mudahan tadi sudah datang ke Makassar dan saat ini sedang menuju ke Luwu Timur. Gitu ya. Nah, jadi kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menurunkan tim ini? Karena begini, proses awal sejak 2019 ini kan kita terus melakukan koordinasi, memantau, lalu kemudian mensupport kebutuhan-kebutuhan terkait dengan proses ini. Dan seperti Pak Julpan tadi sampaikan bahwa pendampingan di Luwu Timur tentu ada Apexos, ada P2TP2A gitu ya, yang sekarang UPTD, PPA dan lain-lain. Itu proses itu dilakukan. Lalu kemudian juga ketika kemudian maju ke Polda di Makassar juga UPTD PPA Kota Makassar tadi yang disebut Pak Julpan ya, ada beberapa proses yang dilalui. Lalu kemudian juga ketika maju ke Polda UPTD provinsi juga ikut mendampingi termasuk LBH ya. Jadi proses ini sudah dilakukan, sudah dikoordinasikan, sudah dipantau. Lalu kemudian ketika ini dianggap belum selesai, maka memang kita harus membuka kembali tentang proses sejak awal. Karena begini, kalau dari sisi dokumen tadi seperti dijelaskan oleh Pak Julpan, selesai ya, ada SP3, tetapi ada beberapa proses yang mungkin juga perlu didampingi oleh LBH untuk memastikan bahwa jangan sampai proses ini terus menekan anak gitu ya, sehingga kepentingan terbaik anak itu diabaikan gitu ya. Proses hukumnya penting, tetapi kepentingan terbaik anak juga harus dinomorsatukan. Oleh karena itu maka proses ini harus tuntas. Karena kalau nggak tuntas, nanti akan membebani anak ini ya selama hidupnya. Oleh karena itu proses ini harus dilakukan dan tentu prinsip ada bukti baru yang harus dicari lalu kemudian diproses, dan prinsip bahwa prosesnya harus melalui pendampingan dan ada jaminan keamanan lalu kemudian kenyamanan bagi korban atau pelapor atau korban. Oleh karena itu maka setuju bahwa semua tahapan ini perlu didampingi, lalu kemudian kita sama-sama memastikan bahwa kepentingan terbaik anak ini harus menjadi pilihan utama dari proses hukum ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Nahar. Ibu Rosmiati, dari kasus 2019 sampai kemudian kembali terungkap menjadi viral kasus ini, bagaimana kondisi ketiga anak ini? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal situasi ya, sejak 2019 hingga sekarang, ya kasus itu ketika misalnya memang tidak tuntas pada saat itu, saya kira memang
karena kasus itu kan tidak ditutup permanen. Jadi yang pasti ketika ada apa namanya bukti baru yang muncul kembali, itu pasti akan dibawa serta untuk dilakukan pemeriksaan ulang seperti itu. Tetapi perlu juga saya sampaikan bahwa sebelumnya kita juga sudah pernah menyampaikan bukti-bukti sebagai bukti pembanding yang sudah disampaikan sebelumnya, karena hasil pemeriksaan sebelumnya itu memang sudah dinyatakan. Dari P2TP2A sendiri juga selaku pendamping pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ternyata setelah kami mendampingi setelah bergulir kurang lebih 2 bulan, itu kemudian korban bersama dengan ibu korban pada saat itu ke Makassar meminta bantuan untuk mengadu ke Polda, dan di situ memang ada tanda-tanda, karena sempat diperiksa pada saat itu memang ada tanda-tanda memar di bagian anus dan dubur. Pada saat itu memang ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanda-tanda kekerasan itu kan bisa saja terjadi. Kita tidak mau tahu apakah ini terjadi perkosaan atau seperti apa, tapi yang pasti ini luka bisa jadi karena benda tumpul, karena bukan hanya benda tajam tetapi juga bisa jadi benda tumpul, gesekan dan sebagainya, sehingga saya kutip Ibu Rosmiati, statement dalam artikel ditulis bahwa dari pemeriksaan psikolog di Makassar disimpulkan terjadi kekerasan seksual dilakukan Bapak, bahkan ada pelaku lain. Jangan sampai kemudian ini menjadi informasi yang liar. Apakah kemudian statement dilakukan oleh Bapak, bahkan ada pelaku lain, ini bisa dipertanggungjawabkan? Setelah ini saya minta tanggapan dari Pak Julpan. Penting juga disampaikan bahwa ketika kita bicara soal pelaku lain, jangan sampai ini kita mengalihkan pandangan ke pihak lain. Nah, sekarang saat ini kan kita belum selesai, maksudnya belum selesai proses pemeriksaan pada satu yang betul-betul, karena kalau kita bicara pelaku adalah orang terdekat dengan korban. Nah, ada yang janggal juga ketika kita bicara soal siapa ini yang melaporkan. Misalnya ibunya melaporkan, ternyata ibunya dianggap bahwa ada kelainan kejiwaan. Nah, ini juga persoalan. Pengalaman kami selaku pendamping hukum selama ini mendampingi banyak kasus di Sulawesi Selatan, apalagi kalau kasus KDRT, selalu perempuan, dalam hal ini istri misalnya, itu selalu dianggap mengalami kelainan kejiwaan, kelainan psikologis dan sebagainya. Nah, ini juga penting untuk dilihat kembali, dikaji lebih mendalam, karena kenapa sih ketika istri atau ketika perempuan melapor itu dianggap mengalami kelainan kejiwaan, sementara ketika ketika perempuan berhadapan hukum, perempuan sebagai tersangka, istri sebagai tersangka, ketika misalnya dia mengalami kelainan atau dia mengalami gangguan kejiwaan misalnya, itu tidak dianggap bahwa dia baik-baik saja, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini ada hal yang betul-betul penting untuk kita kaji lebih jauh. Kenapa ketika perempuan berhadapan dengan hukum mengalami diskriminasi dan stigma terlebih dahulu untuk mengalihkan persoalan ini, sehingga kita sama-sama, karena kita ini semua pemerhati anak, pemerhati perempuan. Ibu Rosmiati, baik, kami sudah menangkap maksud Anda. Silakan kita minta tanggapan dari Pak Julpan. Silakan Pak Julpan. Tadi Pak Nahar sudah menyampaikan. Terima kasih, Pak Nahar tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu Rosmiati, ditahan dulu keterangan Anda. Silakan Pak Julpan. Perlu saya sampaikan bahwa ini masyarakat jangan terkecoh dengan adanya katakanlah visum tandingan dan sebagainya ya. Jadi dalam perkara penanganan perkara suatu tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian ya, menurut aturan yang ada di KUHP kita bahwa permintaan visum itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik ya dalam rangka suatu tindak pidana. Demikian juga dengan penanganan kasus ini. 2 kali kita melakukan visum, pertama di Malili, di Luwu Timur, yang kedua juga di Kota Makassar, itu atas dasar permintaan daripada penyidik. Ya, ini kita memiliki semua data dan dokumennya pada saat penyidik melayangkan permintaan visum ya kepada rumah sakit tersebut. Sehingga visum yang diyakini penyidik ya yang sebagai dasar hukum dalam rangka penanganan kasus ini itu adalah visum yang dikeluarkan atas dasar permintaan penyidik seperti itu ya. Nah, kemudian Baik.
Pak Juswan, mohon maaf waktu durasi sudah habis. Kita nantikan apakah bukti baru yang nanti dibawa oleh pihak ibu dari korban paling lambat Selasa 12 Oktober ini memang mampu membuka menjadi bukti yang cukup untuk membuka kasus ini lagi. Terima kasih banyak Pak Nahar. Kita juga nantikan nanti hasil dari assessment yang dilakukan oleh tim dari Kementerian PPPA. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya.